ada penampakan di bawah pohon pisang kayak pocong apa kuntilanak merah gitu loh, hohihi kepret sisan lah. Ini kalau ke sekeliling ya seperti ini sahabat kreatif. Nah, kalian dengar nggak itu suara hahihi? Oh, digerendengnya malah mandek. Teruntuk Om Wahyu Amanah Sel, ditunggu terus wejangan-wejangan terbaiknya untuk Kencana Wangi. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Terus untuk Kang Fawas, ditunggu kehadirannya untuk membuat video bareng sama Om Wahyu. Kepada Om Frianto yang jauh di sana, semoga ketularan virus ngawurnya tidak sampai bikin stres ya. Untuk Bang Rainer yang entah dari planet mana, saya doakan semoga cepat kebeli mobil impiannya. Kang Suhendra J sebagai penonton setia area oprek, ditunggu saja ya untuk giveaway berikutnya dari area oprek. Hunter giveaway dengan kata-kata mutiaranya yang berbunyi down truth. Saya doakan semoga mendapat kelimpahan sehat dan rezeki lancar jaya. Kepada Om Daniel Pras yang selalu full senyum, saya doakan semoga selalu bahagia di setiap harinya. Dan teruntuk semoga berhasil 8. Mohon maaf karena belum bisa memberikan jawaban atas rasa penasarannya dengan senter Kawachi LY651Z. Tidak terkecuali untuk penggemar area oprek di seluruh planet bumi, semoga apa yang diinginkan cepat terkabulkan. Amin. Halo Center Lovers dimanapun berada, ketemu maning karenyoning area oprek, channel yang membahas center dengan cara ngawur. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru kenal dengan area oprek, dan saya ucapkan terima kasih bagi penggemar setia area oprek. Jadi pada kesempatan video kali ini saya sudah pegang sebat ya dari Gudang Uyah, terus sedia juga segelas kopi, jadi mau ngopi. Gurih. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sebuah senter tangan dari brand Convoy dengan tipe M21D GT FC40. Adapun untuk senternya sendiri seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk boxnya. Polos-polos saja, tidak ada yang mewah blas dari boxnya. Ini kayak orang nggak niat dagang ya. Oke, polos, cuma ada tulisan M21D GT FC40 5000 sampai 5500 Kelvin. Ini tulisan Cina, kurang paham. Cuma itu tok. Ini dibandingkan dengan box center yang lain, kalah jauh lah. Ini kayak orang nggak niat dagang. Kalau menurut saya ini malah lebih ke kayak keranjang pindang ya, keranjang ikan asin. Kalau menurut saya itu ya. Tapi ada pepatah yang mengatakan jangan lihat buku dari sampulnya. Ya sama seperti dengan Convoy M21D ini, itu untuk boxnya ya seadanya seperti ini, tapi untuk bagian dalamnya itu cukup jos kalau menurut saya. Adapun untuk isi di dalamnya adalah jeng seperti ini. Nah ini ya, cuma senter tok batangan. Ini ya cuma seperti ini. Untuk covernya, untuk boxnya itu belas nggak ada mewah-mewahnya. Adapun untuk senternya sendiri seperti ini sahabat kreatif, mirip kayak Alu ya. Alu Goro, senjatanya boleh dowo. Paket penjualan hanya senter dan box saja. Untuk aksesoris itu ada biaya tambahan. Jadi kalau kamu mau beli bisa disesuaikan saja. Atau jika kamu mau beli yang ini saya jual dengan harga 600.000 saja. Kalau minat bisa japri nomornya saya. Baik sahabat kreatif, saya mulai dari ukuran yang besar kepala dan kecil di bagian pantatnya. Panjang keseluruhan 161,5 mm dari ujung endas sampai ujung ekor. Diameter endasnya 55 mm. Diameter tube baterai 28 mm dan diameter ekor 30 mm. Berbahan full alloy yang sangat tebal dengan cat anodes warna abu yang sangat rapi dan cukup baik di bagian finishingnya. Ujung ekor rata seperti ini sehingga bisa diposisikan berdiri dengan tegak seperti keadilan untuk kaum bawah. Terdapat dua lubang untuk lanyard seperti ini. Terus ada cekungan vertikal sebagai anti slip saat ingin dibuka maupun ditutup. Tube baterai ini untuk baterai 21700 yang memiliki cekungan vertikal juga yang cukup dalam
dan garis-garis horizontal cukup banyak sehingga tidak licin ketika digenggam. Bagian body driver terdapat switch yang ditutup dengan karet luntur dan dikelilingi oleh ring stainless yang warnanya sedikit mencolok daripada warna abu-abu. Terdapat logo konvoy dengan tipenya M21D. Terus untuk bagian belakangnya lagi terdapat soket pencargeran yang sudah ditutup dengan karet yang cukup bagus dan tebal seperti ini. Ini untuk soket pencargerannya Type-C dan bisa di charger maksimal itu 2 ampere, jadi bisa first charging gitu ya. Bagian endasnya terdapat cekungan atau sirip berjumlah 4 baris seperti ini. Ini fungsinya sebagai pembuang panas agar lebih cepat. Bezelnya rata seperti kebanyakan senter dari konvoy dan cukup dalam yang terbuat dari bahan stainless. Lensanya sudah air coating. Untuk reflektornya ada 2 opsi, yaitu reflektor halus dan reflektor kulit jeruk seperti ini. Yang ada pada saya ini reflektor kulit jeruk karena menggunakan LED GT FC40 12 volt dan untuk drivernya 2 ampere saja. Selain opsi pada reflektor juga ada opsi pada driver dan LED seperti driver 6 volt 5 ampere untuk LED XHP 70.3 dan SFT 70 serta driver 3 volt 8 ampere untuk SFT 40 dan KW CULPM 1TG. Klaim pada web resminya dengan LED GTFC 40 memiliki temperatur warna 5000 sampai 5500 Kelvin. Untuk flux atau kecerahan cahayanya itu hanya 2000 lumen dan penchargeran maksimal 2 ampere. Ini menggunakan driver 12 volt 2 ampere yang ditahan dengan ring, terus memiliki konektor positif baterai yang cukup kuat dan tinggi seperti ini. Ini saya rasa ini cukup kuat. Dengan driver UI memberikan pilihan mode seperti mode ramping dan mode bertahap. Secara keseluruhan untuk firmware itu relatif lengkap ya untuk fiturnya. Untuk o-ring depan dan o-ring belakang itu cukup tebal karena senter ini klaimnya itu sudah IPX8. Adapun untuk mode dan fiturnya yaitu berupa mode taktis atau momentari, terus mode lock, mode moonlight atau lilin, mode ramping, dan mode step yang di step-stepnya itu memiliki tingkatan kecerahan berbeda seperti 1% untuk mode low, step kedua 10% untuk mode medium, step ketiga 30% untuk mode high, dan step keempat 100% untuk mode turbonya. Sedangkan fiturnya yang sudah saya temukan itu berupa fitur memori, deteksi tegangan baterai atau cek baterai gitu ya, terus step down, cut off, dan peringatan tegangan rendah. Itu untuk fitur yang sudah saya temukan. Untuk peringatan tegangan rendah itu seperti pada driver UI di senter yang lain yang akan berkedip ketika sudah mencapai tegangan tertentu. Kekurangan dari driver UI pada senter ini yaitu saat ramping itu terlalu lama, sangat berbeda dengan mode ramping pada senter lain dengan driver yang sama-sama menggunakan driver UI. Jadi ini cukup lama lah kalau menurut saya. Sekedar informasi sahabat kreatif, senter ini ketika digeber untuk penutup soket charger ini mudah terlepas ya, karena memang bodinya itu panas sehingga memuai. Jadi ini karena ada pentilnya seperti ini bisa tercungkil oleh jempol seperti ini ya. Jadi ketika panas ini mudah lepas gitu toh. Ini dengan klaimnya 2000 lumen dan saya coba tes dengan baterai Molicel 21700 yang sudah di charger full. Kemudian dinyalakan mode bertahap dan dihitung setelah nyala 30 detik. Pada mode turbo mendapatkan lumen sebesar 2224 lumen. Mode high-nya sebesar 738 lumen. Mode medium sebesar 278 lumen. Mode low sebesar 8,3 lumen dan mode moonlight sebesar 6,3 lumen. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk penchargeran yang bisa 2 ampere ini saya rasa memang cukup cepat untuk mengisi baterai Molicel 21700. Cukup cepat lah, berbeda dengan senter-senter yang klaimnya nggak 2 ampere gitu ya. Untuk test rootnya nanti saja yang sahabat kreatif di akhir video. Sekarang untuk kelebihannya M21D ini bagi saya antara lain bodinya kuat, desainnya bagus, dan cukup rapi, atau saya katakan ini sangat rapi gitu ya. Sudah IPX8 meskipun belum saya coba uji. Penchargeran Type-C 2 ampere sehingga lebih cepat untuk mencharger baterainya. Terdapat beberapa opsi pembelian di bagian reflektor dan driver serta LED-nya. Kemudian untuk kekurangannya bagi saya itu meliputi mode ramping yang terlalu lama. Terus aksesoris dijual terpisah dan boxnya sangat biasa-biasa saja. Kesimpulannya untuk konvoy M21D ini bagi saya sendiri ya, bagi saya itu performanya jos serta banyak opsi ketika ingin membeli. Dan untuk tes rootnya langsung saja kita ke tempat yang lebih gelap. 1, 2, 3 dan
Cerut. Nah, segini sahabat relatif nyala daripada konvoy M21D di mode turbonya atau di 100%-nya. Ini sudah saya set di mode bertahap atau mode step ya. Ini di 100%-nya jadi nyala mode turbo segini. Klaimnya itu 2000 lumenan dan setelah dicek ya 2000 lumen lebih. Apakah hasil cek saya itu benar atau tidak ya, kurang lebihnya segitu ya, 2000 lumen. Ini temperatur warnanya itu 5000 sampai 5500 Kelvin. Jadi putihnya ya seperti inilah. Putihnya itu putih lah, nggak kekuningan, nggak kebiruan. Jadi putih ya, putih les gitu ya. Apa sih ngomong angel teman ya, putih les gitu ya. Untuk karakter sorotnya ini sorot dan menyebar seperti ini. Jadi untuk saya pribadi sorot dan menyebar seperti ini saya suka ya, karena untuk evakuasi itu lebih jos, untuk perjalanan misalnya mendaki itu juga lebih enak lah. Kekurangannya kalau dibawa buat mendaki ya ini cuma terlalu besar gitu ya. Ini di mode turbonya, ini sudah saya set di mode bertahap. Kemudian mode low segini, redup ya. Mode low-nya segini. Nah, kemudian mode medium 1 2 3 dan trut. Nah, segini. Nah, ke pohon pisang itu sudah mulai kelihatan ya. Ini sambil barangkali ya. Barangkali ada penampakan di bawah pohon pisang kayak pocong apa kuntilanak merah gitu kan. Kalau di vlog-vlog itu kan biasanya ngedane di pohon pisang gitu ya. Ini mode medium, kemudian mode high-nya 1 2 3 dan trut. Nah, segini. Terus di mode turbonya 1 2 3 dan trut. Nah, segini. Jadi untuk mode turbonya ini sudah sangat-sangat terang. 2000 lumen ini sudah sangat terang dan sudah cukup terang. Ini dinyalakan kurang lebihnya 2 menitan ya, 2 menitan anggap saja di mode turbonya nyala 1,5 menitan. Ini untuk bagian endasnya sampai tube baterai itu sudah mulai panas ya. Bukan anget tapi memang sudah mulai panas. Dan untuk step down-nya ini belum belum mulai berfungsi gitu ya. Tak coba matikan, lep. Terus dinyalakan lagi 1 2 3 dan trut. Nah, ya jadi untuk step down-nya itu belum mulai berfungsi ya, meskipun di bagian head dan endasnya itu sudah mulai panas. Hohohi kepret sisan lah. Ini kalau ke sekeliling ya seperti ini sahabat kreatif. Nah, kalian dengar nggak itu suara hahihi? Oh, gerendengnya malah mandek. Nah, jadi kalau menurut saya ini sudah cukup terang lah. Nah, seperti ini. Wah, jos lah. Terus di mode strobe 1 2 3 dan trut. Nah, segini ini mode strobe-nya. Jadi untuk mode strobe itu cuma ada satu kedipan ya, maksudnya satu kedipan itu kedipnya stabil seperti ini, nggak ada beaconnya. Terus nyala di mode lilin atau mode moonlight itu 1 2 3 dan loh, urung menit terus nyala disit. Segini ya, nyala di mode lilinnya ya, ini cukup redup lah. Dibandingkan dengan mode turbonya yang 2000 lumen ini cukup redup. Tapi ini bila mana dinyalakan ketika sedang mati listrik gitu ya, buat lampu pada saat tidur, ini ya cukup, ya sudah cukup lah, sudah cukup terang. Low ini sebenarnya masih mampu menjangkau ya, di jarak 50 meteran masih mampu menjangkau. Tapi di kamera itu nggak begitu kelihatan. Kalau secara langsung masih bisa menjangkau. Mode low, kemudian mode medium, trut. Nah, mode medium terlihat lebih jelas. Terus mode high-nya, trut, terlihat jelas lagi. Dan mode turbonya, trut. Nah, terlihat sangat jelas. Jadi kalau menurut saya ini jos lah. Kekurangannya itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, kekurangannya itu di mode ramping ya. Ini belum coba saya set di mode ramping. Untuk mode rampingnya itu cukup lama. Ini tak coba setting dulu. Ciro lupat monem. Nah, ini mode rampingnya di ramping down. Ini ketika diklik dan ditahan.
Ah, lho gelem. Nah, cerut. Nah, ini untuk ramping down atau ramping up itu cukup lama, sahabat relatif, berbeda dengan driver UI di sentra-sentra lain, misalnya merek Astrolux atau Mateminco atau yang lainnya itu agak cepet ya. Kalau ini cukup lama. Nah, ini turunnya juga lama lah. Nah, segini, terus naiknya juga lama. Nah, ini ketika disandingkan dengan Astrolux, sama-sama driver UI, itu lebih cepat Astrolux ya. Ini yang sebelah kanan Astrolux dan yang sebelah kiri itu Convoy M21D. Nah, ya, jadi lebih cepat Astrolux. Tuh, bedanya hampir 5 detikan. Ini Astrolux, tuh kan, kalau Astrolux itu cepat. Naik turunnya cepat, sedangkan kalau Convoy M21D ini, ini cukup lama. Dan ini ketika dibawa jalan untuk hasilnya seperti ini. Cerut. Ya, satu lagi untuk kekurangannya, sahabat relatif, ini ketika digeber di mode turbo itu bagian headnya, bagian bodinya itu cukup panas ya. Jadi ini untuk kontrol suhunya mungkin kurang baik ya, mungkin, atau gimana, kurang paham. Tapi intinya ketika dinyalakan di mode turbonya itu cepat panas di bagian headnya. Jadi kalau dipegang lama-lama ya agak gimana gitu di tangan, kayak demek bokonge bojone wong panas. Ini untuk bagian bodinya itu sudah cukup panas, jadi kurang nyaman ini dipegang, itu sudah kurang nyaman. Nah, ini kalau ke pepohonan, nah seperti ini, nggak begitu nyaman ini. Kalau sudah cukup panas, nggak nyaman ketika dipegang.